arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat zuhur yang saya hormati, suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah SAW, minta kepada Rasulullah untuk menjelaskan tentang definisi keselamatan. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, man najat? Wahai Rasulullah, keselamatan itu apa? Rasulullah SAW tidak menjawab keselamatan di sini dengan sebuah definisi yang berupa narasi, yaitu narasi tentang keselamatan itu adalah bla 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 dan seterusnya. Tapi Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tentang definisi keselamatan ini dengan 3 perintah, yang manakala ketika perintah ini bisa dilaksanakan, maka orang itu akan selamat di dalam hidupnya. Maka beliau bersabda, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. 3 perintah itu, yang pertama adalah amsik alaika lisanak, kendalikan lisanmu, kendalikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini nyambung dengan apa yang kita lakukan sekarang, bahwa kita berpuasa ini adalah menahan apa yang sesungguhnya bisa kita lakukan dan mengekang apa yang seharusnya bisa kita lampiaskan di siang hari di bulan Ramadan tersebut. Nah, salah satu yang kita tahan adalah perkataan-perkataan yang tidak berguna yang keluar dari mulut kita, karena sesungguhnya ini adalah inti dari puasa Ramadan. Malam yata' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yata'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka sungguh Allah tidak akan berkenan untuk membalas lapar dan dahaganya. Itu yang pertama. Jadi keselamatan adalah, kata Rasulullah, kendalikan lisanmu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa lisan kita ini adalah indera yang ada di dalam organ tubuh kita yang paling produktif. Terlalu banyak kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, bahkan kita tidak pernah bisa menghitung berapa jumlahnya di setiap harinya. Dan di situ Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengendalikannya. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, dan hendaklah rumahmu itu luas bagimu. Kalau ini kita lihat makna materialnya, maka yang dimaksud dengan rumah yang luas itu adalah rumah yang lapang, ruang tamu yang lapang, tempat tidur yang lapang, ada tempat bercengkrama, mungkin juga ada tempat leyeh-leyeh di belakang rumah, karena maknanya atau kalimatnya adalah hendaklah rumahmu itu luas bagimu. Namun yang dimaksud di sini bukanlah itu. Luas atau lapang di sini adalah lapang secara kejiwaan, lapang secara pikiran, dan lapang secara hati nurani. Artinya rumah yang lapang atau rumah yang luas itu adalah rumah yang para penghuninya kerasan di dalamnya untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebabnya kenapa rumah itu menjadi 2 basic ibadah sekaligus. Yang pertama adalah basic ibadah ritual, di mana Rasulullah bersabda, nawwiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah basic ibadah sosial. Kalau seorang suami ingin berbuat baik kepada istrinya, maka tempat utamanya adalah di rumah. Seorang anak yang menghormati orang tuanya, tempat utamanya adalah di rumahnya.
dan begitu seterusnya. Artinya yang dimaksud dengan hendaklah rumahmu itu lapang bagimu adalah lapang, kerasan untuk menjadi tempat yang nyaman di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak jarang kita jumpai sekarang ini, dan mudah-mudahan bukan termasuk rumah-rumah kita, rumah-rumah yang besar, rumah-rumah yang mewah, tapi para penghuninya tidak kerasan di dalamnya, bahkan lebih kerasan, lebih senang kalau dia bercengkrama atau cangkruan di tempat-tempat yang lain dibanding di dalam rumahnya. Yang kedua. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik. Keselamatan itu kata Rasulullah adalah dan tangisilah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu sekalian, kita bisa menangis karena orang-orang yang kita cintai meninggal. Kita bisa menangis ketika kita menghadapi situasi sulit dalam kehidupan kita. Kita bisa menangis manakala ada yang tidak beres dalam rumah tangga kita. Tapi ada pertanyaan yang saya kira perlu kita jawab wabil khusus di bulan Ramadan ini. Pernahkah kita menangis karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita? Padahal di sini Rasulullah ketika mendefinisikan tentang keselamatan itu apa, beliau memerintahkan agar seorang mukmin itu rutin di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam taubat itu ada tangisan terhadap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Demikianlah bagaimana Rasulullah menjawab tentang definisi keselamatan itu. Maka beliau mengatakan, kendalikan lisanmu, hendaklah rumah itu menjadi lapang bagimu, dan tangisilah dosa-dosamu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.